Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya. Anak Mulyono. Tapi saya nggak peduli, ya. Mulyono kan manusia. Ya, yaitu menyingkirkan Gibran, mengganti Gibran sebagai wapres dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ternak-ternak banteng dan juga ternak-ternak onta, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani yang kembali membongkar bagaimana mungkin strategi-strategi Tempo yang selalu ingin merusak dan menjatuhkan marwah Pak Jokowi kali ya. Nah, selain itu ada juga isu dari Ade Armando yang ya mungkin sedikit mempermalukan orang-orang PDIP teman-teman ya, karena niat pertemuan antara Megawati dan juga Pak Prabowo. Apakah ada niat terselubung di balik pertemuan itu? Nah, itu yang akan dijelaskan oleh Bung Ade Armando nanti. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRV yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRV, Drew Sullivan, di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Ade Armando bahwa dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan, pendiri OCCRV ini menyampaikan bahwa OCCRV memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Wow, apa kabar nih Ray Rangkuti, aktivis 98, dan Rocky Gerung, Amin Rais yang semangat sekali menggoreng isu ini? Utamanya Ray Rangkuti yang melaporkan dan mendesak KPK agar memeriksa Pak Jokowi, dan bukti yang mereka bawa ya hanya dari OCCRV. Nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRV ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRV sendiri bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal juga dengan itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu, karena mereka nggak perlu itu. Ya, nggak butuh. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata
Sekarang apa buktinya? OCC Arfi sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Move Ya, on. harus mulai Kata move on. kuncinya move on ya. Jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya. Anak Mulyono. Tapi saya ya nggak kan? peduli, ya. Mulyono kan manusia. Iya, Alhamdulillah gitu ya, bahwa saya masih manusia daripada dibilang anak sapi atau anak onta. Gitu Anak kan mereka banteng juga, Bu. itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya. Karena kepentingan kelompok, tidak pernah mau move on. kalah Ya, pilpres. karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Ya, kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah, kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Waduh teman-teman, luar biasa ya, sangat keren penjelasan dari Ibu Irma Suryani. Dan sepertinya ya ini tamparan keras juga bagi para pembenci yang sampai detik ini masih menggoreng-goreng isu posisi Arpi, Jokowi masuk presiden terkorup di dunia. Padahal mainan buzzer juga teman-teman, pollingnya diisi buzzer-buzzer ya kan. Ya betul kata Ibu Irma, kita harus mengawal program Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan juga kita juga harus mengkritisi program-program yang sudah berjalan. Contoh misalnya begini teman-teman, makan bergizi gratis yang mungkin di beberapa tempat itu masih ada kekurangan, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti kayak kalau kata anak kecil lauknya kurang dan segala macam, rasanya kurang enak. Ya ini ada dua faktor teman-teman, apakah anak ini memang makannya di rumah seperti apa dan di sekolah seperti apa, ya ini kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa di rumah teman-teman. Tapi ya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Dan juga ada di lokasi lain yang mungkin lauknya sudah tidak layak, akhirnya dimakan oleh para siswa dan keracunan. Nah ini juga kan perlu kita kritisi, tapi tidak perlu menghujat, tidak perlu tidak perlu nyinyir dan segala macam. Kita kritisi karena program pemerintah itu memang harus dikritisi kalau ada kekurangannya, kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo ingin misal makan bergizi gratis berjalan dengan lancar, tapi fakta di lapangannya mungkin ada kekurangan, itulah yang akan menjadi bahan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan sempurna teman-teman. Itu contoh kasusnya ya, untuk mengkritisi dan mengawal program-program pemerintah. Jadi kritisi boleh, tapi jangan nyinyir, jangan juga mengolok-olok gitu. Nah itu nggak bagus teman-teman. Kita jujur aja lah ya, nggak ada sesuatu dilakukan tanpa ada tujuan. Tadi saya katakan kan, sekarang kan ada pertanyaan besar. Kenapa tiba-tiba saja saat ini ya, kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Ahmad Basara bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan
dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo, ya. Dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya, ya. Kenapa tidak, kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua. Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini, ya. Buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting. Tapi ya dari video terakhir Pak Jokowi ya sepertinya mendukung aja gitu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ya ini kan bagus teman-teman. Tapi ya lagi-lagi jangan sampai ini menjadi gorengan-gorengan ataupun ada niat-niat terselubung dari, ya kalian tahu sendirilah teman-teman ya. Bagi Pak Prabowo akan senantiasa untuk nanya, what do you think Pak Jokowi, ya. Dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Betul. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo, karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan, sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat, luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Lagi-lagi saya ulang, kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Iya sih. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini. Tapi ya Pak Prabowo juga sudah pernah mengatakan dia tidak akan maju sebagai calon presiden waktu itu kalau tidak mengantongi dukungan dari Pak Jokowi. Waduh, ataupun atas izin Pak Jokowi lah, atau atas restu Pak Jokowi lah, teman-teman. Walaupun saya Waduh, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana Ibu Irma Suryani menjelaskan yang hal-hal pokok terkait dengan OCCRP, terkait dengan bagaimana kita harus mengawal program-program pemerintah, mengkritisi program pemerintah, dan ya yang terpenting penjelasan dari Bung Ade Armando tadi. Dijelaskan bahwa ada niat, ataupun ya ini mengcopy kalimat dari Refli Harun ya kan. Ada niat terselubung untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden dan digantikan oleh Ibu Puan. Wah, tapi ya saya sepakat dengan kata Bung Ade Armando tadi. Sangat amat berlebihan dan sepertinya mustahil teman-teman ya. Apakah bisa dilakukan hal-hal demikian? Coba kalian komen di bawah. Coba ahli hukum tata negara coba komen di bawah. Apakah memang hal-hal ini bisa dilakukan menggantikan Mas Gibran dengan Ibu Puan? Karena sepertinya isu ini bukan isu baru teman-teman ya. Sejak sebelum pelantikan isu ini sudah menguat. Bahwa pertemuan Ibu Mega dan juga Pak Prabowo untuk melengsarkan Gibran, untuk ya menjatuhkan Gibran dan segala macam. Nah ini yang perlu ditelaah dan ditelusuri lebih lanjut teman-teman. Tapi ya apapun itu sepertinya ya Mas Gibran juga sangat powerful gitu ya kan. Beliau dipilih oleh rakyat juga, berpaket dengan Pak Prabowo. Tidak semudah itu menggantikan seorang wapres. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.